Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Rizky Saputro dari kelas 11F9. Di sini saya akan membuat video sejarah, yaitu tutur sejarah mengenai biografi pahlawan nasional Indonesia, yaitu Walter Monginsidi. Walter Monginsidi adalah pahlawan Indonesia yang dilahirkan di desa Mamayang, Manado pada tanggal 14 Februari 1925. Ayahnya bernama Petrus Monginsidi dan ibunya bernama Lina Suwawa. Ia biasa dipanggil dengan nama Bote. Meskipun tumbuh di masa-masa yang sulit, sejak kecil ia dikenal sebagai pemberani dan memegang teguh kebenarannya. Pendidikan beliau dimulai di HIS, Hollands Inland School. Tamat dari sana, ia kemudian belajar di Mulo, Mir with the Great Leisure on the Reach, Flatter, Manado. Ketika baru saja naik kelas 2, Perang Pasifik pecah. Tak lama kemudian, ia melanjutkan sekolahnya di sekolah pegawai dan calon guru bahasa Jepang di wilayah Tomohon. Tamat dari situ, beliau kemudian mulai mengajar bahasa Jepang di berbagai tempat. Awalnya, ia mengajar di Liwutung, Sulawesi Utara, kemudian pindah ke Luwuk, Sulawesi Tengah, dan terakhir ia ke Makassar, Sulawesi Selatan. Di sana, ia sudah masuk di SNIP Nasional pada tahun 1945. Di saat itu juga proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun setelah itu, Belanda yang dibonceng oleh Nika kembali ke Indonesia. Perang kemudian terjadi di berbagai tempat termasuk di Sulawesi Selatan. Melihat keadaan tersebut, Walter Monginsidi merasa terpanggil untuk ikut berjuang dan disinilah semangat patriotnya muncul. Bersama dengan para pemuda lain, ia bergabung dengan organisasi bernama LAPRIS, yaitu Laskar Pemberontak Rakyat Sulawesi Selatan, di bawah kepemimpinan Ranggong Daeng Romo di wilayah Pulau Bangkeng, Makassar. Oleh Belanda, Walter Monginsidi sudah dianggap sebagai pemberontak dan gerilyawan. Meskipun begitu, pasukan Belanda kerap kerepotan terhadap perlawanan dari para pemberontak dan para pemuda lainnya yang menggunakan taktik perang gerilya. Perlawanan Walter Monginsidi terhadap Belanda akhirnya kandas saat ia tertangkap pada tanggal 28 Februari 1947 di SMP Nasional Makassar. Beliau akhirnya dijebloskan ke penjara. Namun pada bulan Oktober 1947, ia bersama dengan 3 tahanan lain meloloskan diri dari penjara melalui cerobong asap di dapur. Namun untuk kedua kalinya, beliau tertangkap dan kemudian dijebloskan kembali ke penjara di Tangsi Batalion KNIL Belanda di Jalan Matoangin, Makassar, dan dijatuhi vonis hukuman mati pada tanggal 26 Maret 1949. Menurut Dr. Andes Yusuf Bauti yang ketika itu dipenjara bersama Walter Monginsidi, Belanda ketika itu sempat menawarkan grasi atau pengampunan kepada Walter Monginsidi. Namun ia tolak dengan alasan mengajukan grasi sama saja seperti pengkhianatan bagi teman-temannya dan juga keyakinannya. Di penjara, ia lebih banyak membaca buku-buku sejarah dan pelajaran bahasa. Ia juga rajin belajar membaca kitab Injil. Eksekusi mati terhadap Walter Monginsidi dilakukan pada tanggal 5 September 1949 pada pukul 5 subuh hari yang berlokasi di wilayah Pacinang, Makassar. Robert Walter Monginsidi, putra terbaik bangsa itu, gugur di depan regu tembak pasukan Belanda pada usia 24 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan tak jauh dari tempat eksekusinya di Pacinang. Namun kemudian jasadnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Makassar pada tanggal 10 November 1950. Pemerintah Indonesia kemudian memberikan penghargaan berupa Bintang Mahaputra dan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Walter Monginsidi pada tanggal 6 November 1973. Namanya juga banyak digunakan sebagai nama jalan di Indonesia. Selain itu, nama Walter Monginsidi juga diabadikan sebagai nama bandara di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan juga nama kapal perang KRI Walter Monginsidi, serta nama satuan Yonif 720 Walter Monginsidi. Nah, berikut tadi adalah merupakan tutur sejarah yaitu pahlawan nasional Indonesia Walter Monginsidi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.